Salam juara bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan semoga kita akan dilahirkan kembali menjadi manusia yang fitri di bulan Ramadan ini. Inspirasi juara spesial Ramadan, dan saya sekarang berada di Desa Werebu, Flores, Nusa Tenggara Timur, di sebuah desa yang luar biasa. Desa yang usianya lebih dari 1000 tahun, dihuni oleh orang-orang yang luar biasa, berada di sebuah pegunungan yang indah. Saya hari ini ditemanin oleh Kang Wawan. Kang Wawan ini pribadi yang spesial dan istimewa, dan Kang Wawan telah lama bekerja menjadi seorang karyawan yang akhirnya kemudian hijrah. Hijrahnya apa? Kita akan minta cerita perjalanan hidup dari Kang Wawan. Kang Wawan bisa diceritakan perjalanan hidupnya dari Kang Wawan menjadi seorang karyawan, terus kemudian hijrah, motivasi apa yang menjadi penyemangatnya. Silakan Kang. Kurang lebih ini saya ceritakan awalnya 6 tahun yang lalu. Jadi dulu saya mungkin kurang lebih 6 tahun bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan nasional. Tapi ada satu titik jenuh yang bagi saya menjadi titik tolak ukur saya harus melakukan sesuatu. Saya waktu itu memang biasa kalau mungkin tinggal di kota itu melihat kiri kanan tetangga punya rumah yang besar, ada punya motor, udah punya mobil, kayaknya hati ini kayak semacam panas gitu ya, pingin banget gitu ya, bukan iri tapi pingin gitu ya. Nah akhirnya saya harus melakukan sesuatu yang bagi saya itu juga mungkin pertama kali gitu ya. Saya harus meminjam uang ke bank gitu ya. Tapi setelah itu setahun kemudian berlalu, rasa hati ini kayaknya jadi tetap malah nggak tenang. Suatu saat saya pas di bulan Ramadan juga, saya mendengar ucapan dari salah satu ustadz ketika mengisi tausiah. Salah satunya adalah kalau kita minjam ke bank gitu ya, apalagi maaf gitu yang konvensional gitu ya, itu ada satu dosa yang bagi saya selama ini memang tidak sadar gitu. Salah satunya ya mungkin kalau disebut di kita itu namanya riba gitu. Nah, saya pikir-pikir ternyata iya ya gitu ya. Setelah saya mengambil itu, beberapa hal menjadi kendala dalam hidup saya. Banyak hal yang kadang-kadang kita jadi sulit gitu. Akhirnya saya suatu saat harus berkonsultasi ke ustadz tersebut bagaimana saya seharusnya melangkah gitu ya, melangkah saya menjadi pingin seorang yang memiliki hati yang tenang, nyaman gitu kan, lihat keluarga juga jadi baik gitu. Saya konsultasi juga dengan istri. Akhirnya saya harus memutuskan sesuatu yang bagi saya ini adalah titik paling nol yang saya alami dalam kehidupan saya. Waktu itu saya udah langsung berniat saya harus menyelesaikan riba itu gitu ya. Caranya gimana? Saya harus menyelesaikan utang-utang saya ke bank itu ya. Waktu itu kan saya juga sebagai karyawan, saya tidak memiliki penghasilan yang begitu besar, punya penghasilan juga dari sampingan yang hanya sedikit lah gitu ya. Akhirnya ya saya melihat juga ada beberapa contoh yang saya harus lihat mereka sukses menjalankannya ya dengan menjual seluruh aset gitu. Saya jual, akhirnya kurang lebih 2 minggu saya menyelesaikan itu. Rumah yang cukup besar saya harus jual gitu ya. Tapi saya bertekad saya harus hijrah gitu ya. Mungkin itu apa disebut hijrah titik nol atau gimana, tapi itu merasakan bagi saya adalah momen bagi saya di saat saya merasakan ada di atas, sekarang lagi di paling bawah gitu ya. Tidak punya apa-apa, tidak punya rumah. Akhirnya di rumah dijual, urusan ke bank selesai, dan saya harus kontrak di rumah kecil. Dan saya berpikir apa nih saya harus kerja karena saya juga waktu itu posisi lagi sudah menyelesaikan pekerjaan sebelumnya. Nah, dari situlah saya harus hijrah juga ke tempat daerah yang lain. Saya pulang kampung, utang ke bank sudah selesai, saya harus pulang kampung dengan tidak membawa apa-apa sedikit, cuma hanya membawa anak istri aja gitu ya. Dan orang tua pun tidak tahu saya jual rumah, saya tinggal di mana, setelah itu saya tidak tahu. Tapi setelah itu saya datang ke kampung,
saya mulai merintis gitu ya, usaha-usaha yang waktu itu di kuliner, membuka outlet, usaha restoran. Kemudahan-kemudahan itu ada gitu ya. Anak yang tadinya sekolah di SDIT gitu yang terkenal gitu kan, di sana sekarang cuma hanya homeschooling, belajar tahfiz Quran. Segalanya dimudahkan, anak-anak sehat, kemudian usaha awal-awal muda, kemudian bulan berganti bulan bisa buka outlet 1, 2, 3 sampai sekarang punya 12 outlet. Rasanya mudahnya dari situ. Makanya saya ternyata mengambil intisari, oh saya mungkin inilah langkah hijrah yang pernah saya lakukan. Jadi saya harus kembali ke titik nol dan saya harus membuat kebaikan itu dari awal lagi mulai. Dan alhamdulillah hari ini saya tidak punya utang apapun, baik ke orang atau mungkin ke lembaga-lembaga perbankan memang sudah saya hilangkan gitu ya. Ya, kalau pengen sesuatu ya saya nabung dulu aja gitu. Punya motor tapi alhamdulillah ada aja, rezeki ada gitu kan. Membuka usaha lancar. Gitu kira-kira Pak Pu. Jadi merasakan bagaimana di posisi paling rendah dan Allah sekarang mungkin kasih anugerah secara bertahap, nikmat itu kembali lagi. Sobat Juara sekalian, tentunya bukan hal yang mudah yang dijalani oleh Kang Wawan. Dari seorang yang menjadi manajemen middle di sebuah perusahaan nasional, kemudian dengan segala tekad hijrahnya kembali ke titik nol, dan sekarang Kang Wawan sudah bisa mendapatkan jalan keluar sebagai seorang pengusaha. Tentunya hal ini perlu kekuatan batin, dan tentunya juga tidak hanya cukup batin tetapi ikhtiar yang luar biasa. Sobat Juara sekalian, Ramadan bisa jadi akan menjadi momentum hijrah kita semua. Bukan hanya sebagai momentum awalan, tetapi harus kita jaga untuk kemudian hari, selalu terus-menerus memperbaiki diri, dan kita mulai dari Ramadan ini. Sobat Juara sekalian, kita belajar dari Kang Wawan, seorang yang istimewa, dan sampai ketemu bersama Inspirasi Juara spesial Ramadan. Salam juara! Juara luar biasa.